oposisi yang terdiri dari saya, Wahyu Kurnia Rahayu sebagai pembicara pertama, Ratna Triwidiawati sebagai pembicara kedua, dan Anissa Arma Chandra sebagai pembicara ketiga. Kami dari tim oposisi tidak setuju jika pemerintah menanggung semua beban biaya pendidikan selama pandemi, sebab selain menjadikan beban biaya negara semakin besar, itu juga bantuan bisa salah sasaran. Kami juga tidak setuju jika semua beban biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah karena akan menyebabkan kecemburuan sosial di mana mereka yang mendapatkan bantuan sepenuhnya dan dengan mereka yang mendapatkan bantuan sebagian saja. Apabila pemerintah harus menanggung semua beban biaya pendidikan mulai dari gawai yang digunakan dan juga provider yang digunakan oleh para pelajar dan juga mahasiswa, bukankah akan menambah hutang negara yang semakin melonjak dan juga semakin meningkat? Oleh karena itu, kami dari tim oposisi tidak setuju jika pemerintah menanggung semua beban biaya pendidikan dan bantuan tersebut disalurkan oleh semua kalangan masyarakat. Karena mereka dengan golongan menengah ke bawah pasti akan merasa cemburu dengan bantuan yang diberikan pemerintah kepada kalangan menengah ke atas yang jelas-jelas mampu untuk membiayai pendidikan selama masa pandemi. Itu akan menyebabkan kesenjangan sosial di antara mereka golongan menengah ke bawah dengan golongan menengah ke atas yang akan menyebabkan terjadinya tindakan kriminal. Bukankah pendidikan itu memang harus memerlukan modal sebagai biaya investasi masa depan? Seharusnya pemerintah menjadikan golongan menengah ke bawah itu sebagai sasaran untuk mendapatkan biaya bantuan selama pandemi berlangsung. Dengan demikian, akan meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial dan juga kesenjangan sosial di antara mereka golongan menengah ke bawah dan juga di antara mereka golongan menengah ke atas. Dengan demikian, kami dari tim oposisi tidak setuju dengan adanya mosi ini dikarenakan beberapa hal yang sudah disampaikan tersebut. Terima kasih. Saya selaku pembicara kedua dari tim kontra menyatakan tidak setuju terhadap mosi debat kali ini, yaitu pemerintah menanggung semua biaya pendidikan selama pandemi. Saya juga ingin menyanggah argumen dari tim pro yang menyatakan jika pemerintah tidak menanggung semua biaya pendidikan selama pandemi, maka akan terjadi banyak kekerasan fisik atau kekerasan mental yang dialami oleh siswa karena orang tua merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan di tengah pandemi. Karena jauh sebelum pandemi COVID-19 ini, banyak juga terjadi kekerasan yang terjadi pada anak. Bukan hanya disebabkan oleh pemerintah yang tidak menanggung biaya pendidikan. Untuk itu, kami dari tim kontra tidak menyetujui mosi debat kali ini karena dengan pemerintah menanggung biaya pendidikan selama pandemi, maka akan semakin menambah banyaknya anggaran pendapatan belanja negara atau APBN semakin bertambah dan utang negara semakin meningkat. Selain itu, Bank Dunia juga mengalami penurunan ekonomi sekitar 5,2%. Nah, ketika pemerintah menanggung semua biaya pendidikan selama pandemi, bisa dibayangkan bahwa jumlah siswa yang sekolah dan mahasiswa yang sekolah itu terdiri dari sekian juta anak. Sehingga apabila pemerintah menanggung semua biaya pendidikan dari sekian juta anak tersebut, maka semakin banyak dan semakin meningkatnya anggaran negara yang dikeluarkan untuk menanggung biaya pendidikan tersebut, yang menyebabkan anggaran negara terus bertambah dan membuat utang negara juga bertambah. Kemudian, selain itu dibutuhkan segera perluasan jaringan ke seluruh pelosok negeri, dan hal ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, sedangkan pendidikan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bisa dibayangkan ketika pemerintah menanggung semua biaya pendidikan selama pandemi, maka semakin banyak pula anggaran negara yang dikeluarkan, sehingga menyebabkan defisit atau suatu kondisi di mana pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan negara itu sendiri. Terima kasih.
Saya selaku pembicara ketiga akan mempertegas dan memperkuat argumen dari pembicara 1 dan 2. Saya menolak dan menyatakan tidak setuju terhadap argumen yang disampaikan oleh pihak lawan, yaitu dari perdebatan pemerintah harus menanggung seluruh biaya pendidikan selama pandemi. Dan saya setuju dengan apa yang telah disampaikan pembicara 1, yaitu Mbak Nia. Memang benar ketika bantuan ditanggung oleh pemerintah justru akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara mereka yang benar-benar mendapatkan bantuan sepenuhnya dengan mereka yang mendapatkan bantuan sebagian saja. Pemerintah tidak mengetahui mana yang layak diberi bantuan dan yang tidak. Karena pemerintah hanya mendapatkan data saja, di mana pemerintah tidak bisa mengetahui atau menyeleksi apakah ini dari kalangan atas atau bawah. Begitu juga dengan pemerintah ketika harus menanggung biaya pendidikan, katakanlah gawai. Apakah semua orang, terutama pelajar, dari tingkat rendah sampai atas dapat memahami cara menjalankan gawai? Kan tidak. Dengan adanya bantuan pendidikan dari pemerintah justru akan menambah anggaran negara semakin naik dan menimbulkan utang negara bertambah. Maka dari itu perlu saya tegaskan lagi, saya tidak setuju jika pemerintah menanggung semua biaya pendidikan selama pandemi. Kami dari tim kontra menyimpulkan bahwa kami tetap tidak setuju terhadap mosi debat kali ini, yaitu pemerintah menanggung semua biaya pendidikan. Karena dengan pemerintah menanggung semua biaya pendidikan, maka akan menambah anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang semakin bertambah sehingga menimbulkan utang negara bertambah, sehingga menyebabkan suatu kondisi di mana pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan negara. Selain itu, dengan adanya pemerintah menanggung semua biaya pendidikan selama pandemi, dikhawatirkan bantuan tersebut tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang mengakibatkan kesenjangan sosial pada akhirnya. Terima kasih.